Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat berkah yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan menyelami sebuah misteri agung yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran, sebuah pertanyaan fundamental tentang keberadaan kita. Mengapa, di antara seluruh ciptaannya yang sempurna, Allah memilih manusia, bukan malaikat yang tak pernah ingkar, sebagai khalifah di muka bumi? Sebuah pertanyaan yang mengundang kita untuk merenungi hikmah di balik setiap takdirnya. Kisah ini berawal dari penciptaan manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam. Jauh sebelum ia menginjakan kakinya di bumi, sebuah dialog agung terjadi antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Para malaikat, dalam ketaatan mereka, bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau." Pertanyaan para malaikat ini bukan bermaksud meragukan keputusan Allah, melainkan wujud rasa ingin tahu mereka yang suci. Dan disinilah hikmah ilahi mulai terkuak. Syekh Abdul Wahab An-Najjar dalam kitabnya Qasas Al-Anbiya menjelaskan sebuah hikmah ilahiyah yang sangat mendalam. Beliau menyatakan, tidaklah samar bahwa pengangkatan Adam sebagai khalifah di muka bumi mengandung makna yang luhur dari hikmah ketuhanan yang tidak diketahui oleh malaikat. Inti dari hikmah ini terletak pada perbedaan fundamental antara manusia dan malaikat. Jika Allah menjadikan malaikat sebagai khalifah di bumi, mereka tidak akan mengetahui rahasia yang terkandung pada alam raya, keistimewaan serta pengetahuan-pengetahuan mendalam di dalamnya. Mengapa? Karena malaikat diciptakan tanpa nafsu, tanpa ambisi, tanpa kebutuhan materi. Mereka tidak membutuhkan apapun di muka bumi. Mereka berada pada sifat yang sangat berbeda dengan manusia. Bayangkan, jika malaikat yang mengelola bumi, tidak akan ada bangunan yang menjulang tinggi, tidak akan ada ladang yang subur dengan berbagai tanaman, tidak akan ada perahu yang mengarungi samudra. Karena malaikat tidak memiliki dorongan internal, rasa lapar, haus, atau kebutuhan untuk berkreasi dan membangun. Mereka tidak akan merasa perlu untuk menanam, mengolah atau menggali potensi bumi. Syekh Abdul Wahab An-Najjar melanjutkan, maka tidak akan ada perahu-perahu yang dibuat, tanaman yang ditanam dengan berbagai jenis tumbuhan. Tidak ada dari para malaikat dapat menanganinya dan mengeluarkan rahasia-rahasia di dalamnya. Malaikat tidak akan mengenal kelezatan, keistimewaan sesuatu, susunan-susunan kimiawi, atau faidah-faidah watak dan falak. Mereka tidak akan menemukan hal-hal baru yang bermanfaat, tidak akan mengembangkan ilmu kedokteran, psikologi, dan jutaan ilmu lainnya yang terus berkembang seiring waktu. Manusia, dengan segala kelemahan dan kekuatannya, dengan nafsu dan akalnya, dengan hasrat untuk belajar dan berinovasi, adalah makhluk yang sempurna untuk mengemban amanah kekhalifahan ini. Allah menganugerahi kita dengan akal untuk berpikir, hati untuk merasa, dan kehendak bebas untuk memilih. Dari potensi inilah lahir ilmu pengetahuan, teknologi, seni, peradaban, dan segala bentuk kemajuan yang kita saksikan hari ini. Kita adalah aktor utama dalam skenario agung yang telah Allah atur dengan sempurna. Setiap tantangan yang kita hadapi, setiap masalah yang kita pecahkan, setiap ilmu yang kita gali, adalah bagian dari peran kita sebagai khalifah. Melalui interaksi kita dengan bumi dan isinya, kita mengenal lebih dalam kebesaran Sang Pencipta, kita menemukan rahasia-rahasianya, dan kita mewujudkan potensi yang Dia tanamkan dalam diri kita. Demikianlah hikmah ilahi mengapa manusia dipilih sebagai khalifah. Ini bukanlah kebetulan, melainkan ketetapan yang penuh makna, bagian dari desain terbaik Sang Sutradara alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan memahami hikmah ini, kita semakin menyadari betapa luhurnya kedudukan kita, dan termotivasi untuk senantiasa menjalankan amanah kekhalifahan ini dengan sebaik-baiknya.
untuk menjadi hamba yang senantiasa bersyukur, beramal syalih, dan menyebarkan kebaikan di muka bumi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan konten-konten inspiratif lainnya. Mari kita bersama-sama memperkaya pemahaman dan keimanan kita. Wallahu alam bissyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.